Oksigen yang terdapat dalam alveolus melakukan difusi guna menembus dinding alveolus dan selanjutnya menembus dinding kapiler darah yang menyelubungi alveolus tersebut. Selanjutnya, oksigen dibawa oleh darah ke seluruh tubuh. Oksigen masuk ke pembuluh darah yang selanjutnya akan melalui proses penyikatan yang dilakukan oleh hemoglobin yang terkandung di dalam sel-sel darah merah, yang untuk selanjutnya proses tersebut akan menghasilkan oksihemoglobin atau HbO2. Darah akan mengedarkan oksigen ke seluruh organ tubuh. Di dalam sel-sel tubuh, oksigen akan digunakan dalam proses oksidasi, yaitu dilepaskan kembali sehingga oksihemoglobin akan berubah menjadi hemoglobin kembali. Proses oksigenasi pertama yaitu ventilasi. Ventilasi merupakan proses keluar masuknya oksigen dari atmosfer ke dalam alveoli atau dari alveoli ke dalam atmosfer. Pusat pernafasan yaitu medula oblongata dan pons dapat dipengaruhi oleh ventilasi. Selanjutnya adalah difusi. Difusi merupakan pertukaran antara O2 dari alveoli ke kapiler paru-paru dan CO2 dari kapiler ke alveoli. Transportasi merupakan proses pendistribusian antara O2 kapiler ke jaringan tubuh dan CO2 jaringan tubuh ke kapiler. Oksigen adalah gas untuk bertahan hidup yang diedarkan ke sel-sel dalam tubuh melalui sistem pernafasan dan sistem kardiovaskuler. Oksigenasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen atau O2 ke dalam tubuh atau yang disebut dengan inspirasi, serta menghembuskan karbon dioksida atau CO2 sebagai hasil sisa oksidasi atau yang disebut dengan ekspirasi. Cara memakainya adalah masker harus menutupi hidung dan mulut seperti ini, lalu talinya dikaitkan ke belakang kepala. Dan ini bisa dieratkan dengan menarik pinggirnya. Setelah itu, kita nyalakan tombol nebulizer dan obat uap akan keluar seperti ini. Lakukan hingga obat selesai habis, hingga tidak ada lagi uapnya, lalu kemudian matikan tombol pompa nebulizer dan selesai. Kanker biasanya menyerang tubuh perokok aktif maupun pasif dan juga orang yang sebelumnya mengidap penyakit paru-paru lainnya. Selain itu bisa juga disebabkan terhirupnya gas radioaktif dan zat kimia terlalu sering. Kanker paru-paru juga dapat dikenali melalui gejala-gejala seperti batuk berdarah, nyeri dada, batuk berkepanjangan hingga berminggu atau berbulan-bulan, sesak nafas, dan kerap terengah-engah tanpa sebab. Pertama kita akan bahas mengenai wheezing atau wheeze. Suara ini dihasilkan oleh pergerakan udara turbulen melalui lumen jalan napas yang sempit, memiliki pitch yang tinggi. Lebih sering terdengar pada proses ekspirasi. Suara ini terjadi saat aliran udara melalui saluran udara yang menyempit karena sekresi benda asing ataupun luka yang menghalangi. Jika wheeze terjadi, terdapat perubahan setelah bernapas dalam atau batuk. Terdapat dua macam karakteristik dari suara wheeze, suara monofonik dan polifonik. Monofonik yaitu suara yang terjadi karena adanya blok pada satu saluran napas, biasanya sering terjadi saat tumor menekan dinding bronkiolus. Sedangkan polifonik, suara yang terjadi karena adanya halangan pada semua saluran napas proses ekspirasi. Ciri khas wheezing ini biasanya ditemukan pada pasien dengan asma bronkiale, bronkitis kronis,
COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Itu tadi karakteristik dari suara wheezing. Jadi suara wheezing ini ciri khasnya adalah memiliki pitch yang tinggi, kemudian terdengar pada saat proses ekspirasi. Terjadi karena adanya turbulensi akibat udara yang menyempit karena adanya sekresi benda asing ataupun luka yang menghalangi. Jadi ciri khasnya itu suara mengi gitu, seperti itu ya rekan-rekan, suara wheezing. Selanjutnya ketika pasien itu diauskultasi, tentu kita akan menemukan ciri khas yang lainnya jika pasien tersebut mengalami gangguan pernapasan seperti ronhi. Ronhi ini pada dasarnya ada dua jenis, ronhi basah dan ronhi kering. Pada ronhi basah atau bunyi crackless, jenis suara yang bersifat discontinue atau terputus, pendek dan kasar. Suara ini umumnya terdengar pada proses inspirasi. Suara crackless ini juga sering disebut rales atau crepitation atau krepitasi ya. Suara ini diklasifikasikan menjadi halus, lembut, nada tinggi, sangat singkat, 2 sampai 10 milidetik. Kemudian kalau kasar dia lebih keras, nadanya lebih rendah, singkat 20 sampai 30 milidetik. Kemudian pada ronhi kering, jenis suara yang dihasilkan bersifat kontinu, pitch-nya rendah, sering disebut corroborating sound. Ronhi kering ini hampir mirip dengan wheezing, tetapi perbedaannya pada ronhi kering jalan udaranya lebih besar. Artinya tidak terjadinya penyempitan ataupun pitch yang tinggi saat turbulensi fase ekspirasi. Ronhi ini terjadi atau kondisinya biasanya berkaitan dengan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, kemudian CHF, Congestive Heart Failure, dan konsolidasi interstitial lung disease edema paru. Sedangkan pada ronhi kering biasanya asma juga sering dijumpai, asma bronkiale, kemudian bronkitis, maupun terjadinya bronkospasme atau penyempitan pada bronkus. Itu tadi 2 bunyi tambahan atau gangguan pernapasan. Pertama wheezing, kedua ronhi. Bunyi tambahan atau gangguan pernapasan yang lainnya, bunyi selanjutnya adalah stridor atau bahasa umumnya suara ngorok. Suara stridor ini suara wheeze pada saat inspirasi yang terdengar keras pada trakea. Biasanya ini stridor disebabkan karena adanya penyumbatan atau obstruksi parsial pada trakea atau laring dan epiglotis. Stridor ini biasanya terjadi pada pasien atau orang dengan saat tidur ataupun terjadi aspirasi atau penyumbatan pada daerah trakea. Nah, kemudian bunyi selanjutnya adalah suara yang terdengar pada fase inspirasi atau ekspirasi seperti menggesek. Nah, suara seperti itu jika kita dengar dinamakan pleura rub. Nah, jadi pleura rub adalah suara yang terdengar selama fase inspirasi dan ekspirasi seperti menggesek atau menggeretek yang terjadi saat permukaan pleura membengkak atau menjadi kasar, bergesekan antara satu dengan lainnya. Biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan pneumonia, kemudian TB dan efusi pleura. Jadi ketika didengarkan melalui auskultasi dengan stetoskop seperti suara gesekan, seperti suara kita menggesekkan pada kertas, jadi bunyinya sangat halus. Itu ciri khas dari pleura rub, menandakan bahwa paru-parunya tersebut ada cairan efusi pleura sehingga pasien bernapas sangat berat. Demikian karakteristik dari gangguan pernapasan pada pasien ketika pemeriksaan fisik melalui auskultasi terdengar bunyi tambahan. Saluran pertama yaitu saluran pernafasan atas. Terdiri dari hidung, faring, laring, dan epiglotis. Hidung, proses oksigenasi diawali dengan masuknya udara melalui hidung. Yang kedua adalah faring, pipa berotot yang terletak dari dasar tengkorak sampai dengan esofagus. Laring yaitu saluran pernafasan setelah faring. Selanjutnya adalah epiglotis, katup tulang rawan yang bertugas menutup laring saat proses menutup. Dan bisa disimak gambar di samping.
Selanjutnya adalah saluran pernapasan bawah. Yang pertama adalah trakea. Trakea yaitu kelanjutan dari laring sampai kira-kira ketinggian vertebra thoracalis kelima. Dan yang kedua adalah bronkus, yaitu kelanjutan dari trakea yang bercabang menjadi bronkus kanan.